warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semester genap telah berlalu. Sekarang kita memasuki tahun ajaran baru di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Dan kita masih menggunakan proses pembelajaran secara daring. Semangat untuk anak-anak ibu semuanya mengikuti proses pembelajaran secara daring. Ketika seseorang sedang mencari pekerjaan, tentu saja saat melamar pekerjaan perlu membuat surat lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan merupakan hal penting yang menentukan apakah nanti akan diterima pada tempat yang dilamar atau tidak. Nah, apakah surat lamaran pekerjaan tersebut? Simak penjelasan berikut. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis seseorang yang ditujukan kepada lembaga atau instansi dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan dengan surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal ataupun resmi. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai pada iklan yang ditawarkan atau informasi yang didapatkan. Dalam hal ini, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada paragraf pembuka. Apabila lamaran itu tidak berdasarkan pada satu sumber, tentu tidak diperlukan penyebutan sumber pada paragraf pembuka. Pada umumnya, surat lamaran pekerjaan memiliki bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian tertentu itu antara lain berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman kerja. Bagian-bagian ini sering juga disebut dengan kualifikasi pelamar. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Untuk dapat mendalami surat lamaran pekerjaan, maka perlu mempelajari cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Selain cara menyusun, perlu diperhatikan juga isi, sistematika, dan kebahasaan yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu bahasa formal atau bahasa resmi. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Gabungan antara surat lamaran pekerjaan dengan daftar riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut dengan model terpisah. Dalam praktik penulisan surat lamaran pekerjaan, jenis yang sering dipakai yaitu model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan waktu 2 kali kerja. Namun, model ini lebih digemari oleh pelamar karena suratnya tidak terlalu panjang. Surat lamaran pekerjaan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bukti tertulis atas pengajuan surat permohonan pekerjaan. Melalui surat lamaran pekerjaan ini, pelamar menulis langsung identitasnya,
dan lampiran berkas berupa fotokopi ijazah sebagai bukti bahwa sudah lulus sekolah, fotokopi KTP, foto, dan daftar riwayat hidup. Selain itu, tanda tangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap apa yang ditulisnya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai media atau alat komunikasi. Di surat lamaran pekerjaan ada beberapa lampiran seperti KTP, ijazah terakhir, pengalaman pekerja, dan lain-lain. Bagian penerima lamaran akan dengan jelas mengetahui identitas sang pelamar melalui keterangan yang tertera pada ijazah terakhir dan pengalaman bekerja dari surat lamaran yang diberikan pelamar kepada perusahaan melalui perwakilannya. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Pada umumnya, perusahaan yang memerlukan pegawai baru dengan jabatan yang cukup penting pada instansi atau perusahaan tertentu mempunyai banyak kriteria atau pertimbangan, bahkan memerlukan juga tes atau ujian yang harus dilakukan secara ketat untuk memperkerjakan calon pegawai yang lebih berkualitas. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan, jenis surat lamaran pekerjaan, dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga membantu kalian dalam memahami materi pembelajaran di kelas 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.